Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, teman-teman dan adik-adik sekalian, kali ini kita bertemu kembali dalam membahas soal matematika. Namun kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Namun kalau sebelum-sebelumnya kita belajar tentang persamaan, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Namun sebelum lanjut ke soal-soal, kali ini saya akan menjelaskan beberapa bentuk dari pertidaksamaan. Jadi kita langsung saja mulai. Jadi pertidaksamaan itu ada yang secara umum yang biasa dipelajari adalah ada 4 bentuk. Nah, 4 bentuk yaitu yang pertama bentuknya seperti ini. Ini biasa disebut lebih dari atau lebih besar dari. Cara mengingatnya, kalau yang bentuk seperti ini, kita tarik garis saja di sebelah kiri, dia menjadi B atau besar dari. Berarti kalau bentuknya seperti ini adalah dibaca besar dari. Itu cara cepatnya. Baru ada lagi bentuk yang berikutnya, tanda seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita tarik garis di sebelah kiri. Nah, K berarti kurang dari. Sehingga bentuk seperti ini itu kurang dari. Yang biasanya disebut lebih kecil dari atau kurang dari sama dengan apa. Nah, baru ada lagi 2 tanda berikutnya. Ini sebenarnya hampir sama dengan 2 ini. Ada tanda seperti ini dan tanda garisnya di bawah. Ini artinya lebih besar dari sama dengan. Dan ada tanda seperti atau besar dari sama dengan. Ada juga yang bentuknya seperti ini dan ada garis sama dengan di bawahnya, sehingga ini dibaca kurang dari sama dengan. Baik, itulah konsep cara membacanya. Jadi tidak perlu dihafal lagi. Kalau sudah seperti ini tinggal kalian tarik garis, maka tidak perlu menghafal. Oh, yang begini besar dari, yang begini kurang dari. Sudah? Jadi itu cara konsepnya. Nah, kali ini kita akan membahas kalau besar dari itu kira-kira yang bagaimana. Kurang dari itu kira-kira bagaimana? Besar dari sama dengan bagaimana? Kita bahas. Oke. Nah, apabila ada seperti ini, X besar dari 3. Nah, kita pergi saja konsepnya. X yang lebih besar dari 3, apa-apa itu? Anggotanya yang lebih besar dari 3, tentu kita sudah bisa konsepkan. Yang lebih besar dari 3 pasti 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya, sampai tak terhingga. Jadi ini bisa dibaca X ini adalah bilangan yang kita belum tahu atau bisa dilambangkan dengan X itu lebih besar dari 3. Ternyata bilangan X ini ada banyak. Ada bisa 4, karena 4-nya lebih dari 3, 5 lebih dari 3, 6 lebih dari 3, 7 lebih dari 3, dan yang seterusnya. Lalu ada lagi X kurang dari 2. Nah, kalau yang kurang dari 2 atau lebih kecil dari 2, itu orang sudah tahu. X yang lebih kecil dari 2 itu ada 1, 0, negatif 1, negatif 10, dan seterusnya. Itu lebih kecil dari 2. Jadi X adalah bilangan yang lebih kecil dari 2. Ternyata X ini dia bisa 1, bisa 0, bisa yang lainnya. Oke, sudah? Nah, sekarang bagaimana kalau yang tanda sama dengan seperti ini? X, jangan pakai X. Misalnya A lebih besar dari sama dengan 4. Artinya apa yang membedakan ini tanda sama dengan tidak ada tanda sama dengan? Itu yang membedakan adalah
Lebih besar dari 4 itu artinya 4-nya termasuk, karena ada tanda sama dengan. Jadi 4 masuk, lebih besar dari 4 ada 5, 6, dan seterusnya. Jadi apabila tanda sama dengan, artinya 4-nya masuk. Ini tidak ada tanda sama dengan, berarti 3-nya tidak masuk, dia langsung ke 4. Sudah? Selanjutnya misalnya kita buat C lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau lebih kecil sama dengan 0, berarti anggota dari C itu adalah dia 0-nya termasuk karena pakai tanda sama dengan. 0-nya masuk, lebih kecil dari 0 lagi ada masih 1, lebih kecil dari minus 1 adalah minus 2, begitu seterusnya. Oke, baik, kalau sudah, itulah bentuk pertidaksamaan. Namun di sini bisa dibuat dalam bentuk garis bilangan. Saya akan ulangi di sini. Ini bisa dibentuk dalam garis bilangan. Kita ambil yang tadi, X lebih dari 3. Oke, jadi lebih dari 3 itu berarti dia anggota dari X, atau X yang lebih dari 3 itu apa-apa. Ya, masuknya adalah 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, di sini ada garis bilangan. Biasanya di dalam beberapa mata pelajaran di kelas SMP itu disuruh membuat garis bilangan. Garis bilangannya ini. Kita buat nolnya di sini. Nah, ada di sini ada 4, di sini ada 4, di sini ada 3, di sini ada negatif 3, negatif 4 ya, mohon maaf. Nah, sekarang dari manakah mulai garis bilangannya? Jangan mulai dari 4, kita mulainya dari 3, karena berdasarkan soalnya X lebih dari 3, berarti ini kita buat lingkaran. Lebih artinya ke kanan. Yang lebih besar itu kan dia ke kanan. Di sini ada 5, ada 6, makanya dia ke kanan. Inilah garis bilangannya. Nah, bagaimana kalau sebentar ada soal? Bagaimana kalau sebentar ada soal yang seperti ini? X lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini yang membedakan. Kalau X lebih dari sama dengan 3, berarti anggota dari X ini seperti sudah dijelaskan tadi, berarti mulainya dari 3 karena ada tanda sama dengan, bukan mulainya dari 4. Kecuali tidak ada sama dengan, maka mulainya dari 4. Kita mulai dari 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan garis bilangannya? Jadi untuk garis bilangannya itu tetap sama mulainya dari 3. Ada 4, ada 5, di sini ada negatif 3, ada 1, ada 2. Itu sama mulainya dari garis bilangan 3. Baru 4, 5, dan maka dia ke kanan. Nah, yang membedakan dia pertidaksamaan lebih dari 3 dan lebih dari sama dengan 3, yang membedakan adalah lingkaran titiknya ini. Apabila sama dengan 3, maka lingkaran titiknya ini adalah bentuknya hitam semua. Sementara kalau di sini adalah lingkaran bulat yang tidak full atau tidak semuanya hitam. Di sini hitam. Nah, tanda hitam ini artinya 3-nya masuk. Artinya tandanya seperti ini. Kalau tanda seperti ini artinya 3-nya tidak masuk. Oke, jadi itu untuk pembahasan tentang pertidaksamaan. Untuk yang kurang dari itu juga sama. Kita coba. Untuk yang kurang dari, kita coba di sini saja. Nah, untuk yang kurang dari ini kita ambil saja yang ini. C kurang dari 0. C anggotanya 0, 1, min 2. Kita buat garis bilangannya. Di sini 0, di sini negatif 1, maka dia ke kiri. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah di sini lingkarannya full atau tidak? Kita lihat, kalau ada tanda sama dengan dan 0-nya masuk, maka lingkarannya full hitam semua. Itu dia. Apabila sebentar ada soal X
kurang dari 0, tidak ada tanda sama dengan. Berarti anggota dari C itu sama dengan mulainya dari negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya. Sehingga untuk garis bilangannya kita mulai dari 0, negatif 1, di sini 1. Dia sama, karena dari negatif 1 adalah ke kiri, negatif 2 adalah di kiri, maka dia ke kiri terus. Yang membedakan itu lingkarannya tidak full hitam semua, karena tidak ada tanda sama dengan. Apabila ada tanda sama dengan, dia full semua. Baik, itulah pembahasan sedikit, gambaran sedikit tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi untuk teman-teman semua, apabila ada pertanyaan silakan kirim di kolom komentar. Karena di sini konsepnya kita belajar bersama-sama. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscriber. Bagikan ke teman-teman yang lain agar channel ini bisa ditonton oleh banyak orang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Om. Sampai jumpa lagi.